yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu, iya biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Shalom, selamat pagi sahabat, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa
Kita akan memulai di hari weekend yang sungguh penuh rahmat yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Selamat pagi Yesus, karena Kau sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengerti, kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa, menyempurnakan untuk setiap kami. Kami siap untuk menerima impartasi roh yang datang dari Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sharing firman yang akan menguatkan setiap kami. Kami akan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya saat terindah, yaitu datang kepada Engkau Tuhan. Dan saat yang termanis ketika kami berjumpa di pagi hari bersama Engkau Yesus. Haleluya. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat terindah berjumpa denganmu Tuhan, saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami hidup karena percaya, iman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu Yesus. Shikanagaraya masih. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau beri Bapa. Kalau pagi ini, di Sabtu pagi yang luar biasa, Kau izinkan kami untuk bisa bersaat teduh dengan semua sahabat GPI Lamtera. Kami tahu Tuhan, bahwa hari ini kami mulai dengan kasih karunia-Mu. Biarlah bukan karena kuat dan hebat kami, tapi pagi ini kami sadar kami sanggup melalui minggu ini, satu minggu ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Jadi lelah kami tidak akan ada habisnya, tidak akan ada hasilnya tanpa Engkau yang menyertai kami. Bapa, ajari kami punya hati yang terus sanggup menyembah Engkau, punya hati yang sanggup untuk merendahkan hati kami Tuhan, sehingga kami terus tahu ada dalam jalan-jalan-Mu yang kuat. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini saat kami bersaat teduh bersama dengan sahabat kami semuanya di GPI Lamtera, kami semakin hari semakin mengenal Engkau, mengalami Kristus melalui roh dan firman-Nya, dan semakin hari keluarga kami dikuatkan. Demi nama Yesus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Besok, hari ini kita masih hari Sabtu, kita mempersiapkan untuk besok ibadah pagi dan sore. Hari ini saya mengajak Anda untuk setiap Sabtu di bulan Juli ini kita akan sama-sama bersaat teduh dalam program Selamat Pagi Sahabat. Kami tahu bahwa setiap orang pasti akan mengalami kelelahan dari hari Senin sampai hari Jumat, dan hari Sabtu adalah saatnya kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kita bersaat teduh, merenungkan firman-Nya, menyiapkan tubuh kita, roh kita untuk besok kita bisa beribadah dengan roh yang segar. Bapak Ibu, kami mengizinkan kami meminta tolong pada Bapak Ibu semuanya, sahabat GPI Lamtera, untuk menggunakan ibu jarinya untuk like and subscribe program kami di GPI Lamtera, untuk Anda semua bisa menjangkau semakin hari semakin tahu untuk dibawa kemana. Anda semua bersama dengan saya, bersama dengan GPI Lamtera, dengan semua program-program yang ada, dengan segala pelayanan-pelayanan yang ada di GPI Lamtera. Bapak Ibu, pagi ini izinkan saya sharing tentang Bartimeus. Mari kita baca di Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Izinkan saya membaca buat Anda semuanya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus.
anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada satu poin yang ingin kita sama-sama belajar, saudara, tentang Bartimeus. Satu poin yang pagi ini kita bahas, yang sama-sama membuat mata rohani kita tercelik lagi, iman kita mulai bangkit lagi, jiwa yang capek, lelah bisa mulai segar kembali. Satu poin itu adalah kekuatan dan kuasa dari sebuah keputusan, saudara. Saudara, orang buta itu nggak bisa melihat Yesus, tapi dia bisa mengenali bahwa Tuhan Yesus sedang melewatinya. Mungkin hari ini Anda berkata, apakah benar Tuhan itu ada melewati saya? Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Yesus mendengarkan doa saya? Sudah pagi ini saya mau mengingatkan orang buta yang bernama Bartimeus. Memang nggak bisa melihat Yesus, saudara. Tapi dia bisa mengenali bahwa Tuhan Yesus sedang melewatinya. Bartimeus mengenali adanya kesempatan untuk menikmati hidup yang lebih baik, saudara, ketika Tuhan Yesus melewatinya. Dan Bartimeus memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Saudara, kalau Anda melihat saat Anda bersaat teduh, Anda berdoa, Anda mungkin dalam segala masalah yang Anda hadapi, dalam segala kegalauan yang Anda hadapi, kecapean, keletihan, saat Anda bersaat teduh dan Anda merasakan hadirat Tuhan itu ada, maka saran saya, kalau Anda betul-betul tahu ada kesempatan, ada hadirat Tuhan, itu langsung sambar, saudara. Anda punya kesempatan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Dan gak cuma punya kesempatan, Bartimeus belajar dan dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, saudara. Amin. Nah, untuk itu kalau saya masih diingatkan lagi gitu ya, saat-saat teduh, masih ingat nggak juara Olimpiade pertama Indonesia zaman saya masih kecil, saudara? Saat itu kalau ada pertandingan, Opa John, gembala senior kita tuh selalu nonton. Saya mesti diajak. Yang pertama itu adalah Susi Susanti, itu diajak nonton. Ini Susi Susanti. Yang kedua Lim Swee King, itu kalau badminton. Nanti kalau pas tinju zaman itu ya, ada Elias Pikal, gitu kan. Itu saya mesti diajak. Wah, Opa John seru kalau nonton, saudara. Mungkin yang muda-muda sekarang, yang sebelah mana, yang mana ya orangnya ya? Anda bisa ketik di Google lah, itu tahun berapa gitu kan. Tahun 90 sekian lah, saudara. Masih ingatkah Anda di saat itu kondisi kita seperti apa, saudara? Di manakah keberadaan Anda dan saya saat itu? Seperti apa keadaan Anda dan saya di tahun-tahun itu, saudara? Anda coba berpikir, siapa ya sahabatku di tahun itu? Mungkin bisa 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Siapa sahabat Anda saat itu, saudara?
Dan Anda mungkin juga bisa bertanya lagi lebih dalam, apakah kita telah punya impian dan punya pengharapan tahun itu, puluhan tahun yang lalu, apakah kita punya pengharapan dan punya impian untuk 10 tahun mendatang, untuk 20 tahun mendatang. Dan saya mengajak Anda, saudara, kalau hari ini, seandainya kita pada hari ini ada seorang bertanya kepada Anda dan saya, apa impianmu dan pengharapanmu 10 tahun dari hari ini? Apa impianmu dan harapanmu 20 tahun dari sekarang? Apakah bentuk sumbangan hidup yang akan kita berikan kepada keluarga? Apakah bentuk sumbangan hidup yang akan kita berikan kepada gereja, kepada masyarakat, kepada kerajaan Allah, seandainya Tuhan memberikan panjang umur Anda dan saya, sehingga Anda bisa berada 10 tahun dari sekarang, jadi tahun 2034. Betul saudara ya? Atau mungkin 20 tahun dari sekarang, tahun 2044. Apa bentuk sumbangan hidup yang Anda dan saya akan berikan kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat, kepada kerajaan Allah? Saudara, Anda dan saya harus berdoa dan melatih yang namanya kepekaan rohani, untuk tahu dan dapat memanfaatkan momentum kesempatan yang datang di hadapan kita. Anda harus berani ngambil keputusan penting, saudara. Itulah kenapa saya belajar dari kitab yang kita baca tentang Bartimeus. Walaupun buta, tapi Bartimeus ngambil kesempatan dan memutuskan sebuah keputusan penting. Hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Kalau perasaan Anda besar-besarkan, saudara, Anda nggak kemana-mana. Setiap hari marah-marah terus, saudara, mutung terus, saudara, karena perasaan yang dibesar-besarkan, saudara. Dan ada saatnya kalau orang tuh mau dimengerti terus sama orang lain, orangnya malah nggak kemana-mana. Serius, saudara, serius, orang nggak akan kemana-mana. Saya barusan pulang dari Thailand itu hari Minggu, saudara. Tour guide kami seorang lady boy, waria. Saya tuh tipe orang yang tipenya selalu mengamati, saudara. Kenapa di Thailand itu kok bisa LGBT berkembang besar dan pesat, saudara? Dan ternyata kaum LGBT itu memang orang-orang yang minta dimengerti orang lain. Saudara, kalau Anda hidup dalam sebuah kesalahan besar, dalam sebuah kegalauan besar, dan Anda tidak memutuskan untuk keluar dari masalah itu, Anda hanya selalu membesarkan perasaan, dan perasaan. Anda hanya ingin dimengerti keadaan Anda, hanya ingin dimengerti keadaan Anda nggak kemana-mana. Seorang pecandu narkoba, seorang LGBT, seorang waria sekalipun, dia selalu akan minta dimengerti. Dan kalau Anda terus masuk ke dunianya, Anda lama-lama mengertiin dia. Tapi Anda nggak menjadikan solusi buat mereka, saudara. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk berdoa dan melatih kepekaan rohani untuk tahu dan dapat memanfaatkan momentum kesempatan yang datang di hadapan kita. Anda harus berani ngambil keputusan penting. Hidup itu oleh iman, bukan oleh perasaan, saudara. Itulah kemana kalau kita baca ya, saya tulis nih, 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah, apa saudara? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Alkitab mengatakan bahwa kita hidup bukan karena melihat, saudara.
Kalau Anda melihat keadaan Anda nggak akan kemana-mana. Tapi kalau Anda percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidup Anda dan saya, maka iman Anda akan buat hidup Anda berubah. Sebagai orang percaya, kita nggak hanya menyerap segala sesuatu dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani, tapi kita juga harus menggunakan mata rohani kita, saudara, menggunakan roh kita. Dan hari ini saya hanya mengingatkan saja, saudara. Roh itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah intuisi, yang kedua adalah hati nurani, dan yang ketiga adalah persekutuan. Oleh karena itu pentingnya kita hidup dengan hati nurani yang tulus dan murni, agar kita punya keintiman dengan Roh Kudus. Itulah kenapa minggu lalu di ibadah raya saya cerita orang Kristen itu harus cerdas. Tapi jangan lupa harus ada ketulusan. Kalau Anda punya hati nurani yang tulus dan murni, nggak ada hidden agenda, nggak ada agenda tersembunyi, maka kalau Anda berhubungan relationship dengan Roh Kudus, Anda punya keintiman dengan Roh Kudus, maka Anda akan punya 3 hal. Apa yang pertama? Anda bisa mengenali apa yang Tuhan kehendaki. Intuisi Anda akan semakin lama semakin tajam. Oh, ini tuh kelihatannya Tuhan arahkan aku untuk lakukan. Saudara, saat teduh ini dilakukan dari hal simpel. Saat saya jalan pagi, ada suara dalam hati ngomong apa? Kamu buat saat teduh setiap 1 pagi. Ya saya lakukan, karena saya kenal Tuhan saya. Anda bisa mengenal apa yang Tuhan kehendaki, itulah intuisi. Yang kedua, orang yang punya hati yang tulus dan murni, supaya kita punya hubungan intim, keintiman dengan Roh Kudus. Dengan demikian yang kedua apa? Anda bisa mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan, saudara. Anda bisa tahu ini Tuhan sedang melakukan sesuatu. Masalahku semakin lama semakin berat, tapi kenapa aku semakin lama tetap kuat ya menopangnya? Karena Anda sudah kenal ada yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, Anda bisa mengenali kesempatan yang datang untuk mengubah hidup Anda dan saya, saudara. Anda bisa tahu kesempatan itu datang, dan karena Anda sudah siap, maka ada pertemuan antara kesempatan dan persiapan, ketemu titiknya. Ada kesempatan dikasih, Anda sudah melakukan persiapan banyak hal, ketemu titiknya, di sanalah Anda bisa orang dunia kenal dengan nama sukses, saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus harus mengalami kebutaan selama 3 hari. Anda masih ingat di Alkitab dikatakan Rasul Paulus harus mengalami kebutaan selama 3 hari. Kenapa? Agar Roh Kudus bisa menjadikan mata hatinya menjadi terang, sehingga bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilannya dalam Kristus Yesus. Diizinkan Tuhan, saudara, mengalami kebutaan selama 3 hari. Tujuannya supaya bisa mata hatinya jadi terang, saudara. Saudara, Anda harus bisa bedakan antara kesempatan dengan pencobaan. Kalau pencobaan, saudara, itu datang dengan mengetok, menggedor pintu Anda setiap harinya. Godaan terus, pencobaan itu datang dengan mengetok, menggedor, bang. Pintu Anda itu dengan setiap harinya. Tapi kalau kesempatan, saudara, kesempatan itu kadang datang hanya mengetok pintu Anda 1 kali. Jika Anda nggak buka pintu hati Anda, maka kesempatan itu akan pergi meninggalkan Anda dan saya. Pagi ini, siapkan hatimu untuk besok Anda beribadah. Saya tahu
Bagi Anda yang mungkin terbatas dengan waktu dan tempat karena ada di luar kota, itulah kenapa saya meminjam Ibu jari Anda untuk like and subscribe Jemaat Online GPI Lantera. Semakin hari semakin ditambahkan dan bisa jadi berkat dimanapun Anda berada, saudara. Kesempatan adalah suatu keadaan yang bukan Anda ciptakan, bukan pula hasil dari pekerjaan Anda dan saya, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Anda mau lakukan sekeras apapun usahamu, ingat baik-baik, hasilnya ditentukan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Kesempatan itu adalah segala jenis berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita dapat melihat penjelasan Rasul Paulus mengenai kesempatan. Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat 7-9 dikatakan apa? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9 dikatakan apa? Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan baik-baik, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan yes. Anda bisa ketik live chat Anda untuk Anda mungkin minta didoakan, untuk Anda bisa mengenal lebih intim lagi akan Roh Kudus. Anda butuh berkomunitas dengan sahabat-sahabat yang lain, saudara. Jangan menyendiri, saudara. Anda tidak akan pernah bertumbuh. Kesempatan datang itu bukan terjadi di dalam kamar, saudara. Kesempatan itu bukan terjadi saat Anda itu sendirian terus, saudara. Kesempatan itu sesuatu yang Anda tidak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi Anda bisa mengenalinya dengan kemampuan roh Anda. Dan untuk itu, apabila Anda bisa mengenali dan menangkap kesempatan itu, maka hidup Anda dan saya akan berubah seperti halnya Bartimeus. Amin. Pagi ini, jika Anda dan saya ingin hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan, Anda harus melatih kepekaan rohani untuk dapat mengenali kesempatan yang datang, mengetok pintu hati Anda dan saya. Besok, persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus awal bulan di bulan Juli. Kami sungguh yakin dan percaya bulan Juli menjadi bulan yang penuh berkat buat Anda dan saya, penuh kesembuhan, penuh sukacita, dan Anda terus dibawa Tuhan, dibimbing Tuhan untuk terus bertumbuh, untuk menjadi kepala dan bukan ekor, untuk terus naik dan tidak pernah turun. Yang juga katakan amin. Mari kita naikkan pujian untuk kita menutup saat teduh pagi ini. Silakan. Sharing firman tadi akan menyegarkan setiap kita sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Biarlah itu akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan telah mendengar dan menjawab doaku. Bagi saudara yang ingin didoakan, Anda bisa ketik live chat di YouTube GPI Lamtera. Dan kalau pagi ini Roh Kudus mengarahkan Anda untuk Anda minta didoakan untuk mengerti akan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kau berkata, kesempatan yang mana Tuhan? Dan pagi ini Tuhan berkata, lakukan ini nak. Lakukan itu nak. Kalau Anda masih bingung dan Anda butuh didoakan, angkat tanganmu, arahkan ke kamera. Mari kita berdoa. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu kami ini sungguh tidak tahu Tuhan. Tapi kami bisa merasakan Engkau memberikan kami kesempatan hari ini Tuhan. Kami serahkan hati kami untuk terus Kau guidance Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami arahkan hati kami dalam nama Yesus. Dan yang kedua saudara, kalau Anda ingin didoakan untuk kesembuhan saudara, seperti Bartimeus yang buta dan disembuhkan Tuhan karena imannya, angkat tanganmu ke arah kamera. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun penyakitnya Tuhan. Pagi ini sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus. Dan dengan iman kita berkata, aku sudah sembuh. Saudara, bagi Anda yang disembuhkan Tuhan, jangan lupa Anda bersaksi. Ketik di live chat, hubungi sekretariat GPI Lamtera. Saksikan saudara. Kalau Anda di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, Anda bisa kirimkan rekaman video Anda ke sekretariat, ke nomor WA hotline GPI Lamtera, untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya bukan tidak menghargai dokter. Saya sangat hormat, saya sangat menghargai profesi dokter. Tapi ingat, banyak orang-orang yang tidak punya uang untuk berobat, saudara. Dan karena biaya pengobatan itu membuat ia tercekik dan dia percaya kalau nggak diobati itu nggak bisa sembuh. Tapi pagi ini saya, saat teduh ini, saya mengingatkan Anda, saat Anda merasa tidak ada jalan keluar, apalagi dengan berobat karena nggak ada uang, pagi ini ada satu-satunya jalan yang bisa membuat Anda dan saya sembuh. Yang juga katakan amin. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Izinkan Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Begitu Anda sudah mengalami kebaikan Tuhan, kesembuhan, saksikan buat banyak orang. Jaga pola makanmu, jaga pola tidurmu, jaga semuanya tuh. Jangan sampai lagi Anda sakit laginya gara-gara kekonyolan kita sendiri. Pagi ini izinkan kita sama-sama mengakhiri dengan mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan berkat buat semua jemaat GPI Lamtera Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita.
Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dicintai Tuhan, dididik, ditumbuhkan, diberkati, dan disembuhkan. Katakan dengan iman. Amin. Sampai ketemu besok di ibadah raya. Baktian yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 5 sore, ibadah onsite. Yang ibadah online jam 7.15. Dan kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Tuhan Yesus.